Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2463 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2024 ini. Di sini saya akan mengerjakan tugas geometri, yaitu pembuktian teori 6.1, 6.2, dan 6.3. Nah, kita akan mulai dengan teori 6.1. Pada teori 6.1 itu akan ada pembahasan tentang sudut interior dan sudut eksterior. Sebelum kita memasuki teori 6.1, ada alangkah baiknya kita harus tahu apa sih sudut interior itu dan apa sih sudut eksterior itu. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sudut interior dan sudut eksterior. Saya menggunakan sebuah segitiga. Nah, sudut interior itu dan sudut eksterior sangat berhubungan dengan segitiga, karena sudut interior adalah sudut yang berada di dalam sebuah segitiga. Jadi ini adalah sudut interior dan sudut eksterior adalah sudut yang ketika garis segitiga atau sisi dari segitiga itu dipanjangkan. Misalkan ini dipanjangkan ke sini, ini dipanjangkan ke sini, dipanjangkan ke sini, dipanjangkan ke sini. Nah, sudut eksterior adalah sudut yang berpasangan linear dengan sudut interior. Jadi, jika sudut interior ditambah eksterior akan mendapatkan nilai yaitu 180 derajat. Jadi, ini adalah sudut eksterior, ini juga sudut eksterior, karena ketika S sama D di sini ini akan menghasilkan 180 derajat, dan ini ketika ditambahkan ini sudah menghasilkan 180 derajat. Adapun ini bukan sudut eksterior karena tidak berhubungan langsung dengan sudut interior. Nah, ini juga sudut eksterior, ini eksterior, ini eksterior, ini eksterior, dan ini bukan eksterior. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan tentang sudut eksterior dan interior. Mari kita lanjut dalam pembahasan teori 6.1. Sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang teori 6.1. Di teori 6.1 ini berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu interior jauh lainnya. Jadi di sini disebutkan bahwa sudut eksterior itu lebih besar dari sudut interior jauh yang lainnya. Kita akan buktikan apakah teorema ini benar pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan permisalkan ada sebuah segitiga ABC, dan pada ruas AC ini ada titik dibuat segitiga. Maka kita ketahui bahwasanya diketahui segitiga ABC ini seperti pada gambar. Diketahui segitiga ABC, eksteriornya yaitu BCD. Kita akan membuktikan bahwasanya besar sudut BCD itu lebih besar daripada sudut ABC. Nah, kita akan membuktikan apakah teorema ini benar. Bukti. Yang pertama, kita akan membuat titik di tengah-tengah garis BC. Membuat titik E di tengah. Kita akan membuat titik E. Karena apa? Karena setiap ruas garis memiliki titik tengah. Nah, otomatis titik E itu berada di tengah-tengah garis B dan C. Jadi, ruas garis BC sama dengan atau kongruent dengan BE
itu sama besarnya dengan luas garis CE. Definisi titik tengah. Nah, sekarang kita akan membuat ruas garis atau sinar garis yang akan melewati titik A dan titik E. Di sini E ya. Kita akan membuat ruas garis yang panjang. Dan kita akan tempatkan titik ini sebagai titik tengah daripada garis tersebut. Jadi kita tempatkan titik yang di luar segitiga, misalnya di sini itu titik F. Kita akan membuat garis sehingga sama, garis. Saya ulangi, kita akan membuat ruas garis sinar garis AE sedemikian hingga ini garis F. Sedemikian hingga kita membuat garis titik ini juga di tengah-tengah garis ruas garis AE tersebut. Jadi kita membuat garis di sini ada titik F. Jadi sehingga ini sama, ini juga sama. Jadi kita itu perpanjangan sinar garis AE sehingga garis ruas garis AE oleh dengan ruas garis EF. Ini pengamatan titik. Alasannya kita buat titik dari kita buat garis dari titik tersebut. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya kita akan sebelumnya kita akan membuat garis dari CKF ini. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya sudut ABC dan sudut AEB dan sudut CEF adalah bertolak belakang. Sudut AEF AEB bertolak dan sudut CEF bertolak bertolak belakang. Otomatis ketika sudut itu bertolak belakang, sudut AEB dan CEF ini bertolak belakang, otomatis sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama berdasarkan teorema sebelumnya. Jadi kita ketahui bahwasanya ketika garis AE garis EF ini sama, CF CEB ini sama, dan sudut di dalam ini juga sama, kita akan mendapatkan bahwasanya segitiga AEB kongruen dengan segitiga CEF berdasarkan sisi sudut sisi sudut sisi. Nah, berdasarkan sisi sudut sisi. Tadi ada kendala. Sekarang kita ketahui bahwasanya segitiga AEB dan CF ini sama, otomatis besar sudut ABE sudut ini dan ECF ini juga sama. Jadi besar sudut
besar sudut A B E kongruen dengan sudut besar sudut sama dengan sudut ECF akibat dari segitiga AEB kongruen dengan segitiga CEF. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya besar sudut AEB, ABE dan ECF ini sama. Maka kita lanjutkan bahwasanya ketika kita akan mencari sudut ECD, ketika kita mencari sudut BCD, otomatis sudut BCD sama dengan sudut ECF ditambah sudut FCD penjumlahan, karena ini juga sudah kita pelajari yaitu penjumlahan sudut. Nah, ketika kita tahu bahwa sudut BCD itu penambahan daripada ECF dan FCD, kita juga dapat tulis bahwasanya besar sudut BCD, karena kita sudah tahu bahwasanya sudut ABE dan ECF itu sama, kita akan tulis di sini ABE. Besar sudut ABE plus besar sudut FCD itu benar karena ECF sama dengan ABE. Berdasarkan apa sih alasannya itu? Berdasarkan pernyataan sebelumnya. Pernyataan sudut ABE mulai dengan ECF. Nah, selanjutnya kita sudah dapat kita simpulkan bahwasanya besar sudut BCD ini pasti lebih besar daripada sudut ABE, atau kita dapat tulis yaitu besar sudut ABC. Karena ini berdasarkan A lebih besar daripada B. Otomatis kan ketika kita menjumpai penjumlahan, hasilnya itu akan lebih besar dari penjumlahan tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya BCD adalah hasil penjumlahan daripada ABE atau ABC ini, ABE dan FCD. Karena penjumlahan yang besar ini, maka ini otomatis BCD lebih besar daripada ABE atau ABC. Maka pernyataan ini benar. Jadi terbukti bahwasanya sudut eksternal itu lebih besar daripada sudut interior jauh yang lainnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan teorema yaitu teorema 6.2. Ya, pada teorema ini dikatakan bahwasanya diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sudut dan sisi di dalam salah satunya dalam segitiga tersebut itu kongruen dengan bagian-bagian bersesuaian segitiga kedua, maka sel itu merupakan kongruensi. Artinya apa? Jika ada dua segitiga dan dua sudutnya sama dan salah satu sisi di depan sudut tersebut sama, maka segitiga itu kongruen. Jadi apakah pernyataan ini benar? Maka kita akan buktikan pada hari ini.
Misal di sini saya memisahkan ada sebuah dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Di mana dari menurut teorema tersebut kita akan samakan bahwasanya ada sebuah dua sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Yang misalkan bahwasanya AC dan DEF ini sama, ini sama. Sudutnya mati, benar. Tentunya yaitu ABC dan DEF. ABC ini, DEF ini sama, bisa kita X itu sama. Dan misalnya itu BAC dan EDF ini juga sama besar. Kita misalkan Y. Nah, sebenarnya secara tidak langsung, secara pernyataan sederhana, kita sudah dapat simpulkan bahwasanya kedua segitiga ini kongruen. Karena kan kita tahu bahwasanya jumlah sudut pada sebuah segitiga itu 90 derajat. Maaf, 180 derajat. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya dua sudut tersebut sama besar, artinya kan bisa 45 sampai 45, maka satunya itu pasti juga sama karena dua sudutnya ini sudah sama. Otomatis yang ketiga ini pasti sama karena hasilnya pasti 180. Dan ketika sisinya salah satu sama, otomatis segitiga itu akan kongruen dan sama besar. Jadi secara sederhana teorema ini sudah sangat benar karena kan ketika dua sudut segitiga sama, otomatis ketiganya juga sama. Otomatis ketika tiga sudut segitiga itu sama besar dan salah satu sisinya sama, otomatis segitiga itu sama dan kongruen. Nah, tapi mungkin kalian tidak akan percaya semudah itu, tapi kita akan membuktikan secara kontradiksi, kemudian tidak langsung. Jadi kita ketahui bahwasanya segitiga ini dari ininya sama, ini juga sama. Kita membuktikan bahwasanya segitiga ABC itu sama. Jadi kita membuktikan tidak langsung dengan kontradiksi. Misalkan AB itu tidak sama dengan DE. Itu ada dua kemungkinan bahwasanya AB itu lebih besar dari DE ataupun AB lebih kecil daripada DE. Nah, misal yang pertama kita akan kita lihat bahwasanya misal AB dan DE itu tidak sama dalam diri bisa. Jadi kita misalkan kita buat sebuah titik di AB yang akan sama dengan DE. Misal kita buat sebuah titik, misalkan apa di sini X lah. Jadi misalkan ada sebuah titik X di situ. Jadi kita buat sedemikian hingga ada sebuah garis A kita buat titik X sehingga AX plus garis AX sama dengan luas garis DE. Maka segitiga AXT kongruen dengan segitiga DEF. Nah, menurut kongruensi dan sudut kuat, ini tuh kontradiksi bahwasanya sudut ASC itu sama dengan BEF karena seharusnya sudut
ABC itu lebih besar daripada sudut DEF. Menurut kongruensi dan sudut luar bahwasanya sudut ASC kongruen dengan DEF ini tuh adalah tidak benar karena seharusnya sudut ASC itu lebih besar daripada sudut DEF. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya AB itu harus sama dan tidak boleh tidak sama dengan DE. AB harus sama dengan DE. Jadi pernyataan tersebut ini benar, terbukti. Ataupun sebaliknya ketika kita membuat ini, maka hasilnya juga sama, akan kontradiksi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki teorema selanjutnya, yaitu teorema 6.3. Pada teorema 6.3 ini akan membahas tentang segitiga siku-siku. Nah, pada teorema ini dikatakan bahwasanya diketahui kesesuaian antara dua segitiga, diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika hipotenusa dan salah satu kaki dari segitiga kongruen pada bagian yang disesuaikan pada segitiga kedua, maka kesesuaiannya adalah kongruen. Jadi simpelnya dua segitiga dikatakan kongruen apabila hipotenusa dan salah satu kaki dari segitiga tersebut itu kongruen, maka segitiga ini dikatakan kongruen. Nah, kita akan membuktikan apakah teorema ini benar pada hari ini. Nah, kita akan membuktikan apakah teorema ini benar. Nah, di sini kita akan melakukan pembuktian. Nah, di sini diketahui bahwasanya ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan DEF, segitiga ABC dan segitiga DEF. AB dan DE itu sama, artinya bersesuaian. AB dan DE ini sama. Nah, sebetulnya AB dan DE ini sama, bersesuaian karena berjalan sama. Dan BCEF ini juga sama. Nah, dan sudut C dan F itu siku-siku. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, kita akan melakukan pembuktian. Kita lanjut membuktikan apakah teorema ini benar. Maka kita akan membuat suatu garis, suatu titik, di mana titik itu ketika dibuat garis F ini sebagai titik tengah dari proses tersebut. Misal kita buat sini P, sedemikian hingga D ini sama dengan F. Jadi buat titik P sedemikian hingga di garis di sinar garis DF sedemikian hingga DF itu kongruen dengan
alasannya karena teorema perempatan titik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya ada sudut lagi yaitu sudut EFP. Apa sih berapa sudut besar EFP? Sudut EFP ini sudah dapat kita simpulkan bahwasanya sudut ini itu siku. Karena apa? Karena jika ada dua garis bertemu seperti ini, bersilangan, dan salah satunya siku-siku, maka yang lain pasti siku-siku. Jadi sudut EFP siku karena DFE sudut DFE siku dan bersuplemen pasangan linier. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya tadi sudut C itu juga siku-siku. Sudut C siku ini diketahui. Ini dari siku-siku, ini juga siku-siku, dan F ruas garis FP. Tadi kan ruas garis FP sama dengan DF, dan DF mana DF? Jadi sudut EFP itu kongruent dengan sudut C. Karena siku-siku itu pasti kongruent. Nah, berdasarkan yang kita ketahui tadi, garis FP itu sama dengan AC, garis EF itu sama dengan BC, dan sudutnya sama, maka maaf ini sebenarnya tadi DE DF, kita buat garis P di DF sehingga DF, maaf ini tuh kita tadi salah, kita buat AC. Nah, kita sudah mempunyai garis FP AC sama, sudutnya sama, B-nya sama, maka berdasarkan teorema sudut sisi, segitiga EFP dan segitiga ACB itu sama. Jadi segitiga ABC kongruent dengan segitiga EFP berdasarkan sudut sisi. Nah, karena kita tahu bahwasanya sudut segitiga ABC dan EFP sama, maka garis PE itu pasti sama juga dengan AB. Garis PE itu sama dengan garis AB akibat dari segitiga ABC, maaf ini segitiga kongruent dengan segitiga EFP. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya segitiga AB dan DE itu sama dari
diketahui tadi. Mas garis AB itu kongruent dengan DE diketahui. Maaf, coba. Ini diketahui. Jadi ketika AB dan PE sama dan PE AB sama, maka PE kongruent dengan DE transitif. Jadi ini sama, DE dan EP sama. PE dan DE. Nah, ketika PE dan DE sama, maka sudut D dan sudut P ini pasti sama karena berdasarkan teorema segitiga sama kaki. Maka sudut EDF kongruent dengan sudut EPF. Teorema segitiga sama segitiga segitiga sama kaki. Segitiga teorema segitiga sama kaki. Nah, F tadi kan siku-siku. Kita kan tadi sudah tahu bahwasanya sudut EFP itu siku-siku dan sudut EFD juga siku-siku. Maka berdasarkan teorema sisi sudut-sudut atau sudut sisi sudut, tadi kan kita tahu bahwasanya ini sudutnya sama, sisinya ini juga sama, dan ini juga sama. Maka segitiga EFP dan EFP dan EFD itu sama. Segitiga EFP kongruent dengan segitiga EFD berdasarkan teorema sisi sudut. Maaf, berdasarkan teorema sudut sisi sudut. Ini kan sama tadi, dijelaskan tadi kan ini sama, sudutnya sama, sisinya sama, sudutnya sama, maka segitiga tersebut sama. Nah, ketika segitiga EFP dan EFD sama, ya tadi tahu bahwasanya segitiga mana sebenarnya ini segitiga ABC dan EFD juga sama. EF ABC EFP EFP. Nah, berdasarkan teorema ini dan ini, ketika ABC sama dengan EFP, EFP sama dengan apa ini? EFP EFD. Nah, ketika ABC sama dengan EFD, EFD sama dengan EFD, maka segitiga ABC kongruent dengan segitiga EFD.
EFD sama dengan segitiga DEF. Segitiga atau kita tulis ruangnya, segitiga sama dengan segitiga ABC sama dengan segitiga DEF. Transitif, ini transitif. Jadi ini terbukti bahwasanya segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF, dan teorema ini terbukti bahwasanya teorema ini benar. Oke, cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan pada pengertian ini, saya mohon maaf.